Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Wahyuni, NIM E 2019-1247, Prodi Perbankan Syariah 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad mudharabah. Definisi akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan bentuk kerjasama kedua belah pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik dana atau sohibul mal yang menyediakan dana, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana atau mudharib sebagai pengelola dana, dan keuntungan dibagi di antara mereka berdua yang sudah memiliki kesepakatan, sedangkan semua kerugian hanya ditangguhkan kepada pemilik dana. Selanjutnya yaitu tentang dasar hukum mudharabah. Seperti yang sudah kita ketahui, peraturan dan sistem yang berlaku pasti ada dasar untuk dijadikan pedoman utamanya. Dasar hukum mudharabah, ada beberapa dasar hukum mudharabah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan sumber dasar hukum pertama yang mengatur tentang peraturan. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan secara detail dan lengkap, termasuk transaksi syariah dan berbagai keuntungannya. Selanjutnya dasar hukumnya yaitu As-Sunnah. As-Sunnah sebagai dasar hukum kedua akad mudharabah. Jenis-jenis akad. Jenis-jenis akad mudharabah dibagi menjadi 3. Yang pertama, mudharabah mutalaqah. Yang kedua, mudharabah mushtarakah. Yang ketiga, mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutalaqah merupakan jenis akad antara pemilik dana dan pengelola dana, di mana pemilik dana tidak membatasi dalam hal tempat ataupun investasi objeknya. Dapat disimpulkan berarti pemilik dana memberikan kewenangan penuh atas hartanya untuk dikelola oleh pengelola dana. Mudharabah mushtarakah merupakan suatu jenis akad yang perlu Anda ketahui, di mana di awal kerjasama akad ini menggunakan akad mudharabah, di mana 100% pemilik modal itu dimiliki oleh pemilik dana. Tetapi dengan berjalannya usaha, pengelola dana ingin menanam modal, maka diperbolehkan untuk pengelola dana menyumbangkan dan ikut serta menanam modal supaya usaha tersebut berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan. Selanjutnya yaitu mudharabah muqayyadah, merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dana, di mana pemilik dana di sini membatasi tempat ataupun investasi objeknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sukron, NIM E 2019-1246 dari Perbankan Syariah 5, ingin menjelaskan tentang rukun mudharabah. Itu ada 4. Yang pertama, pelaku terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua, objek mudharabah itu berupa modal dan kerja. Yang ketiga, adanya ijab qabul atau serah terima. Yang keempat, adanya nisbah keuntungan. Kriteria syariah sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu pelaku. Pelaku di sini pertama harus cakap hukum dan tabligh. Yang kedua, pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau non-muslim. Yang ketiga, pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam mengelola usaha, tetapi ikut mengawasi itu tidak apa-apa. Yang kedua yaitu objek mudharabah. Objek mudharabah di sini memuat 2 hal, yaitu modal dan pekerja. Yang dimaksud modal di sini adalah apa yang ingin diinvestasikan, apa yang ingin dikelola oleh pengelola dana, dan aset apa yang akan dikelola, apakah berupa uang atau aset lainnya, dan apakah modal itu berupa langsung atau tidak, artinya hutang atau tunai. Sedangkan pekerja di sini yang dimaksud yaitu skill yang dimiliki oleh pekerja itu dalam mengelola dana, serta kontribusi yang dimiliki oleh pekerja dalam mengelola dana. Sedangkan yang dimaksud
yang ketiga yaitu ijab qabul. Ijab qabul di sini yaitu pernyataan atau ekspresi selain ridha atau relanya yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak akad dalam melakukan akad mudharabah. Apakah sebelumnya disepakati atau tidak. Yang terakhir yaitu tentang nisbah keuangan. Nisbah keuangan ini adalah besaran yang digunakan untuk membagi hasil keuntungan. Di sini nisbah keuntungan ini harus kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak yang disepakati di sebelumnya. Dan yang terakhir saya ingin menyinggung tentang kapan akad mudharabah itu berakhir. Karena akad mudharabah itu kan perjanjian gitu, pasti akan berakhir. Nah, kapan akad mudharabah itu berakhir? Pertama, dalam waktu hal tersebut dibatasi, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Jadi ketika akad itu berakhir pada, contohnya pada bulan Oktober tanggal 5, ketika sudah menginjak bulan Oktober dan masuk pada tanggal 5, maka akad mudharabah itu berakhir. Yang kedua, salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Jadi kedua belah pihak salah satunya ini mengundurkan diri, baik yang memberikan dana atau yang mengelola dana tersebut, maka akad mudharabah itu berakhir. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Jadi pihak antara pemilik dana atau pengelola dana ini meninggal dunia, atau salah satunya itu kehilangan akal, mungkin lebih tepatnya gila mungkin ya. Jadi sejak itu maka akad mudharabah itu berakhir. Yang keempat yaitu pengelola dana tidak menjalankan amanah sebagaimana mengelola usaha untuk mencapai tujuan. Jadi pengelola dana yang diberikan amanah oleh pemilik dana tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati di awal, maka akad di situ berakhir. Sedangkan yang terakhir yaitu modal sudah tidak ada. Jadi modal untuk berinvestasi, untuk melakukan usaha itu sudah berakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.